Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahdi, peserta Latsar CPNS Kemenag tahun 2025, Angkatan 39, kelompok 1, nomor urut 04. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran secara asinkronus. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asinkronus. Asinkronus adalah layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan secara tunda dengan menggunakan media email, media PDF, media Word, dan lain-lain. Pengalaman yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran secara asinkronus adalah tekanan mental dan restorasi terhadap diri. Kita dipaksa untuk dapat adaptif dengan tumpukan tugas-tugas yang selalu terbayang di alam bawah sadar. Seketika tumpukan tugas itu menjadi kekasih di dalam imajinasi saya, sehingga saya dapat bersahabat dengan tumpukan tugas yang saya peroleh. Menurut saya, hal itu menjadi kunci utama demi terselesaikannya segala macam tugas. Ketika kita telah mampu menganggap tugas sebagai kekasih, maka kita harus melakukan selebrasi akbar hanya untuk sekedar merayakan perdamaian antara diri dan tumpukan tugas. Dalam prosesnya, saya sangat-sangat menyambut beberapa tamu baru yang dahulu mereka sangatlah enggan untuk singgah dalam hidup saya. Di antara tamu-tamu baru itu ialah aplikasi Capcut, beberapa fitur baru yang dengan mengaktifkannya kita perlu sedikit effort dengan mengeruk kantong kita. Kemudian ada hal-hal baru pada aplikasi atau fitur dalam Word, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya yang dulu saya sangat gelap untuk masuk ke lorong-lorongnya. Ilmu-ilmu baru yang dituntut harus cepat dan tanggap dalam mengakrabkan diri kita dengan mereka. Kreativitas, inovatif, adaptif harus kita miliki. Kita juga harus sedikit merendahkan diri kita di hadapan teknologi. Kita tidak perlu sombong dan jumawa untuk enggan memohon petunjuk dan arahan. Kita dibuat bertekuk lutut di hadapan teknologi sehingga kita harus menanyakan hal-hal yang asing dalam pengetahuan kita. Terkadang kita tanya kepada AI, terkadang harus bersinggungan dengan tutorial dan juga media-media lain. Kerjasama tim juga menjadi kunci yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran asinkronus. Kita menjadi bisa lebih akrab, lebih intens dalam komunikasi, saling mengenal, dan bertukar ilmu, pengalaman, dan pikiran. Ini menjadi hal positif untuk kita semua. Alhasil, dalam pembelajaran secara asinkronus ini saya mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat banyak dan berharga, sehingga saya akan menyimpan ini semua dengan rapih di dalam memori saya yang sangat terbatas ini, sehingga pada saatnya nanti ketika dibutuhkan kembali, saya tinggal sedikit berziarah saja kepada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.